Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau ke Febri, peneliti ICW. Bagaimana Anda melihat reaksi PKS terhadap KPK ini? Kita kembali ke Kito. Sebenarnya saya lebih tertarik bicara substansi. Harapannya saya bicara substansi di sini. 21 November ya, seingat saya waktu itu PMS, penyertaan modal sementara untuk Bank Senturi. Sebelumnya 14 sampai 18 November itu ada FPJP. Nah, saya ingin share juga ada sikap yang tegas dari kami waktu itu. 4 hari setelah PMS, setelah bailout Senturi pada tanggal 25 November 2008, kami sampaikan surat protes secara terbuka ke Gubernur BI, Pak Budiono. Tapi sayang waktu itu memang media tidak terlalu tertarik untuk memberitakan soal ini. Dan barulah 1 tahun kemudian DPR melakukan membentuk pansus angket Senturi yang kemudian tadi juga sudah disampaikan berakhir hambar. Kenapa saya sebut berakhir hambar? Saya ingin mulai dari sini. Karena ketika itu sudah dimulai dengan pansus dan kemudian mereka menemukan ada indikasi keterlibatan Gubernur BI yang saat itu menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia, ini sebenarnya sudah masuk ranah impeachment yang bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dan proses berikutnya adalah hak menyatakan pendapat. Tetapi yang terjadi apa? Proses politik tersebut berhenti secara hambar. Saya tidak tahu apakah itu bisa disebut sebagai jalan tengah atau dalam bentuk yang lain. Tapi yang pasti proses politik itu sudah gagal untuk penuntasan kasus Senturi. Ketika bicara soal rekomendasi ke KPK, KPK itu sudah lebih dulu sebelum pansus dibentuk sudah lebih dulu meminta. Sebelum ke KPK, jadi mereka ini menurut Anda pemberontakan setengah hati juga tuh, half rebellion. Ya, saya nggak tahu motivasinya apa, tapi waktu itu saya ingat betul bahwa hanya sebagian kecil ya pihak di DPR yang konsisten dan ingin meningkatkan proses ini ke hak menyatakan pendapat. Bagi kami, kasus Senturi ini harus diselesaikan di 2 jalur. Pertama di jalur politik, dalam proses impeachment karena ada Budiono sebagai wakil presiden saat itu. Nanti di Mahkamah Konstitusi lah ada perdebatan. Tuduhan DPR dalam hak menyatakan pendapat ini disampaikan dan dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Rakyat akan melihat dan pihak wakil presiden, dalam hal ini Budiono, juga bisa membantah itu secara terbuka. Ini lebih fair menurut saya. Kenapa? Karena aspek dari bailout Senturi ini tidak hanya penyimpangan terkait dengan indikasi korupsi. Ada penyimpangan yang sangat luas di sana. Perbankan, soal perekonomian dan banyak hal lainnya. Jadi itu satu hal. Karena itu jugalah kami tidak percaya proses politik untuk penuntasan kasus Senturi. Tapi bagaimana dengan KPK? Nanti pertanyaannya menjadi serius. KPK harus diakui tidak maksimal untuk menangani kasus Senturi ini. Dan kami melihat ada beberapa hambatan KPK di sini. Pertama, banyak pimpinan KPK sudah mengatakan bahwa mens rea di balik kebijakan ini belum terbukti. Mereka belum menemukan mens rea di balik kebijakan ini. Kebijakan bailout ya, apakah itu FPJP itu sendiri ataupun PMS, penyertaan modal sementara. Yang kedua, ini menurut dugaan kami, bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Pertanyaan yang masih sulit untuk dijawab, apakah melakukan bailout lebih baik dibanding menutup Bank Senturi? Pertanyaan ketiga, cukup tiga pertanyaan sederhana ini saja. Apakah masih dibutuhkan audit BPK lanjutan untuk menghitung berapa kerugian negara akibat kebijakan itu? Jadi kita agak confused selama ini, seolah-olah kerugian negara adalah 6,7 triliun. Dan ketika saya cek di audit BPK pertama dan kedua itu, dari 8 temuan BPK tentang indikasi kerugian negara di audit kedua itu sebenarnya lebih banyak kerugian negara akibat perampokan Bank Senturi yang terjadi sebelum bailout yang kemudian akhirnya harus ditutupi oleh dana dari penyertaan modal sementara. Apakah ini yang disebut kerugian negara? Kalau kita berhenti sampai di sini,
Kalau kita tidak mencari lebih jauh kerugian negara akibat kebijakan itu, saya khawatir kasus ini akan bebas di peradilan. Kita tidak ingin kasus Senturi ini kemudian berujung hambar, apalagi sekarang tersangkanya baru satu orang yang sprindik dan satu orang belum terbit sprindiknya. Dan kami yakin betul tersangka Senturi ini tidak hanya akan berhenti pada 2 orang ini, kalau melihat dari konstruksinya. Nah, saya ingin ulas satu persatu soal mens rea. Pihak KPK mengatakan belum ketemu mens rea. Ada juga pihak yang mengatakan bahwa mens rea itu harus dibuktikan kalau ada kickback. Ini pihak pemerintah yang bilang, pihak Demokrat juga sering bilang seperti itu. Saya bisa tunjukkan sejumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK ataupun kejaksaan yang divonis bersalah di pengadilan tipikor yang mengatakan bahwa tidak terbukti penerimaan atau kickback itu tidak membuat pertanggungjawaban pidana korupsinya hilang. Sebutlah Ahmad Suyudi. Ini terkait juga dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Itu tidak ada bukti bahwa aliran dana ke pribadi Ahmad Suyudi. Tapi memang kebijakan ini melanggar sejumlah aturan hukum. Bakhtiar Hamzah, meskipun di dakwaan ada, tapi tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Ada banyak yang lain. Artinya apa? Mens rea tidak harus bicara soal apakah ada kickback atau tidak. Tapi memang harus ada mens rea. Nah, tidak banyak yang melihat bahwa kita sebenarnya bisa menemukan indikasi mens rea kebijakan bailout Senturi ini pada apa yang terjadi pada tahun 97. Kemudian ada putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah pada tahun 2004. Kami menganalisis 3 putusan Mahkamah Agung yang terkait BLBI. Ada nama Pak Budiono di sana sebagai pihak yang bersama-sama membuat sebuah kebijakan dengan dalih untuk penyelamatan keuangan, penyelamatan ekonomi. Tetapi ternyata Mahkamah Agung, pengadilan saat itu menilai bahwa perbuatan tersebut dengan terdakwa yang lain tentu saja, karena Pak Budiono dan 2 orang lainnya tidak diproses di sana. Saya tidak tahu waktu itu yang memproses Kejaksaan Agung dan kepolisian. Itu dikatakan korupsi. Artinya apa? Yang ingin saya katakan adalah salah satu turunan dari mens rea, salah satu dari pembuktian kesalahan atau kesengajaan itu adalah kalau Anda sebagai pejabat publik mengetahui bahwa itu salah, mengetahui bahwa hal seperti ini pernah dinyatakan salah di pengadilan dan dinyatakan korupsi, tapi Anda masih melakukan dengan melabrak sejumlah aturan hukum, sebagian dari teori kesalahan atau teori kesengajaan sebenarnya sudah bisa terpenuhi di sana. Itu satu hal. Yang kedua, memang akhirnya kita harus membuktikan, KPK tentu saja harus membuktikan apakah dengan melakukan bailout yang berakibat sejumlah nasabah di atas 2 miliar itu bisa mendapatkan dananya dari sana, itu lebih baik dibanding menutup Bank Senturi itu. Nah, ternyata Ibu Sri Mulyani, saya lihat di risalahnya dan di transkrip tersebut, termasuk dokumen-dokumen pansus, itu mengatakan cuma butuh 5,3 triliun kalau Bank Senturi ini ditutup, dibanding dengan 6,7 triliun. Nah, tentu akan ada pertanyaan lagi, 5,3 triliun itu uang dari mana? Tentu dari LPS, karena jaminan inilah yang memang diatur di Undang-Undang LPS dan ada dananya di LPS. Ini keuangan negara. Nah, tentu berarti ada kerugian dong 5,3 triliun. Nah, kami bisa katakan apa yang terbukti hari ini dalam kasus Robert Tantular dan Hesham dan Rafat itu justru menunjukkan bahwa uang yang dicuri oleh para pemilik Bank Senturi ini itu bisa dikejar. Ada sejumlah negara yang sebagiannya itu masuk dalam kategori secrecy jurisdiction di overseas territory Inggris, sebutlah British Virgin Island, Cayman Island, Bahamas dan segala macam, itu ada aliran dana ke sana. Artinya apa? Pemerintah dengan sarana penegakan hukumnya tetap bisa mengambil dana tersebut kembali sehingga tidak ada kerugian keuangan negara. Jadi logika yang harus dibangun adalah karena Bank Senturi sudah sekian lama sakit, mungkin juga dibiarkan sakit, harusnya ditutup pada saat itu. Tidak perlu dilakukan bailout, karena bailout menghabiskan dana lebih banyak, dan efek-efek yang lain, dan alasan sistematisnya juga dipersoalkan. Nah, yang berikutnya, tadi dibicarakan soal apakah sebenarnya ini sistematis atau tidak. Saya bukan ekonom, jadi saya tidak akan bahas secara detail, tapi ada fakta pada rapat sebelum 21 November itu.
sebenarnya sejumlah peserta di sana, kecuali BI tentu saja, ada LPS, ada Bank Mandiri waktu itu, ada Bapepam dan LK, itu tidak setuju bahwa Bank Senturi ini dikategorikan akan berdampak sistemik. Bahkan yang menarik adalah Bapepam LK mengatakan, kalau bank sekecil ini dikatakan berdampak sistemik, betapa rapuhnya perekonomian Indonesia. Nah, disinilah menjadi penting ketika di transkrip, di kesaksian, semoga Ibu Sri Mulyani waktu kesaksiannya menyatakan seperti itu. Siapa sebenarnya yang ingin Senturi di bailout? Dengan rangkaian fakta yang tentu harus dibuktikan tadi. Terakhir, saya ingin membingkai ini dalam skala yang lebih besar. Ini bukan sekedar soal nama yang tentu dari aspek kepentingan politik menjadi target ya. Ini bukan sekedar soal nama yang sering-sering disebut itu. Pernahkah kita berpikir, ada dua fakta yang harus dipikirkan secara serius. Pertama, surat menyurat antara Sri Mulyani dengan Presiden SBY, meskipun di tanggal surat yang pernah kami lihat itu tertanggal 25 November 2008, artinya 4 hari setelah PMS itu, kebijakan PMS dilakukan, apakah kita tidak pernah berpikir bahwa seharusnya ada tindakan yang diambil oleh Presiden, karena saat itu surat pertama dikirimkan, itu belum semua dana Bank Senturi itu, dana LPS itu dicairkan untuk Bank Senturi. Belum lagi kita bicara soal Perpu yang tidak diterima pada 18 Desember. Fakta kedua yang juga harus difikirkan secara serius adalah, apakah 3 Perpu yang diterbitkan, termasuk Perpu JPSK itu by design sejak awal. Perpu diterbitkan oleh Presiden. Siapa yang mendesain itu? Apakah argumentasi sistemik, argumentasi akan ada krisis ekonomi itu juga sebuah desain besar? Saya dengan asumsi yang seperti ini bisa mengatakan, bisa ya, bisa tidak. Tetapi tentu ini juga soal penting bagi KPK, menjadi tantangan bagi penegak hukum untuk membuktikannya itu sebagai sebuah fakta hukum. Memang ini tidak mudah. Karena itu saya kira kalau kita percaya bahwa ini akan ditangani oleh KPK, pengawasan harus dilakukan secara maksimal oleh publik, oleh DPR, tapi secara proporsional, tidak kemudian merembet pada hal-hal yang tidak substansial. Dan juga kita perlu sadar betul bahwa ini bukan kasus kecil, kasus yang bisa kemudian dijadikan isu atau jualan menjelang pemilu saja. Kerja untuk menuntaskan kasus Senturi akan butuh waktu dan konsistensi yang panjang. Bukan sekedar merebut suara dan menjual partai untuk pemilu. Ini kasus besar. Kasus besar yang harus ditangani secara serius oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kritik dari DPR kepada KPK selama ini kesimpulannya apa? Apa ini bukan substansi, keluar dari substansi? Pasca DPR menyelesaikan pansus angket Senturi dengan rekomendasi yang hambar, KPK tanpa DPR juga bisa jalan kok untuk melakukan penyelidikan itu. DPR cukup menjalankan fungsi pengawasan dengan Komisi 3 misalnya. Itu juga sudah efektif selama ini. Buat apa bikin pansus yang mahal seperti itu kalau rekomendasinya ke KPK? Sekarang konsisten nggak anggota DPR yang waktu itu membawa opsi C untuk membawa isu ini ke hak menyatakan pendapat dan menguji kebenaran itu di Mahkamah Konstitusi? Kita nggak usah bicara soal impeachment wakil presiden setelah putusan MK karena keputusan bisa berubah di MPR, tetapi ini ujian buat konsistensi orang-orang yang mengaku wakil rakyat itu. Jadi yang saya bilang tadi setengah hati juga Mas Saudara. Mungkin saya tidak yakin sampai setengah hati, mungkin kurang dari setengah hati. Kurang malah. Dan apa tanggapan Anda PKS melawan? Nah, memang yang jadi soal begini, kami ketika mengetahui bahwa Bambang Wijoyanto sebagai salah seorang lawyer dari kasus LPS, kami sarankan waktu itu bahwa ketentuan soal konflik kepentingan ini harus ditegakkan. Bagaimana cara menegakkannya? Pertama, harus ada declare bahwa saya punya peran di sini sebagai lawyer dari LPS. Terlepas kita belum tahu ya apa yang dibicarakan di sana. Jangan-jangan rekomendasinya justru jangan keluarkan dana itu. Kita belum tahu ya soal rekomendasi itu. Tapi harus ada declare dan itu sudah disampaikan di internal KPK dan juga sudah disampaikan di depan Panwas. Nah, tapi yang perlu diingat, Undang-Undang Advokat itu mengatur
saya kira di sini banyak advokat. Advokat itu tidak bisa diidentikan dengan klien. Kalau advokat A mendampingi seorang tersangka kasus korupsi, apakah dia bisa dikatakan dia juga diidentikan dengan kasus korupsi yang diproses itu? Tidak bisa. Nah, tapi begini. Ini juga soal yang bukan gitu maksudnya. Jadi kalau dia membela si A, ketika si A itu digugat lagi oleh orang lain, dia tidak boleh. Kalau itu ya, itu memang ada. Artinya dia nggak boleh pindah posisi. Artinya begini, ketentuan-ketentuan tentang konflik kepentingan itu memang harus dihormati. Di sisi lain, kita juga ingat pimpinan KPK ini 5, kolektif. Meskipun ada satu orang yang berbeda pendapat, misalnya mempertahankan bahwa ini nggak bisa korupsi nih, masih ada 4 lain. 2 orang pun yang masih berbeda kepentingan, masih ada 3 yang lain. Tapi bagaimana kalau dalam kasus ini abstain? Saya kira seperti hakim juga berhak untuk rekomendasi kami waktu itu, pimpinan KPK yang konflik kepentingan di sini tidak bisa mengambil keputusan. Ketika mengambil keputusan, kalau tidak ikut rasanya agak susah ya. Apalagi tim WAS kemarin juga menyepakati bahwa ya BW silahkan hadir di sana dan ikut melakukan pembahasan. Saya kira itu mungkin persoalannya justru soal enak dan tidak enak dari ekspresi yang disampaikan oleh pimpinan KPK saat itu, bukan pada soal substansi. Kalau soal substansi saya kira banyak hal yang bisa kita gali lebih dalam, dengan catatan jangan jadikan kasus Senturi sebagai barter. Pakai alasan itu untuk minta atau untuk coba tanya keputusan tim WAS secara institusional bagaimana saat itu? Tetap menerima kan? Iya, secara mayoriti ya, tapi PKS harus saya tanya. Kita rehat sejenak.